Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ranti Widya Astuti dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester atau UAS mata kuliah akuntansi biaya. Nomor 1, unit ekuivalen produksi per Agustus 2020. Terlampir tabel yang berisi kolom departemen, kolom unit ekuivalen bahan, dan kolom unit ekuivalen konversi. Di dalam kolom departemen sendiri terdapat pembentukan dan penyelesaian. Untuk pembentukan unit ekuivalen bahan 3.600 ditambah 100 ditambah 300 ditambah 100% sama dengan 4.000. Untuk unit ekuivalen konversi 3.600 ditambah 100 ditambah 300 dikali 70% sama dengan 3.810. Selanjutnya di kolom penyelesaian, unit ekuivalen bahan 3.200 ditambah 40 ditambah 460 ditambah 100% sama dengan 3.700. Dan untuk unit ekuivalen konversi 3.200 ditambah 40 ditambah 460 dikali 80% sama dengan 3.608. Untuk pemaparannya sendiri, unit ekuivalen bahan dan konversi dihitung berdasarkan output yang baik, produk cacat, dan tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir. Pembentukan menghasilkan 4.000 unit ekuivalen bahan dan 3.810 konversi. Sedangkan penyelesaian menghasilkan 3.700 unit ekuivalen dan 3.608 konversi. Nomor 2, laporan biaya produksi. Terlampir tabel yang berisi beberapa kolom. Yang pertama, kolom departemen, kolom total biaya, kolom unit ekuivalen bahan, kolom unit ekuivalen konversi, kolom biaya per unit bahan, dan kolom biaya per unit konversi. Untuk kolom departemen berisi pembentukan dan penyelesaian. Penjabaran dari pembentukan, total biaya sebesar 1.582.000 dengan unit ekuivalen bahan 4.000, unit ekuivalen konversi 3.810, biaya per unit bahan Rp200 dan biaya per unit konversi Rp205. Sedangkan untuk kolom penyelesaian, penjabarannya, total biaya sebesar Rp198.440 dengan unit ekuivalen bahan 3.700, unit ekuivalen konversi 3.608, biaya per unit bahan Rp0 dan biaya per unit konversi Rp55. Dengan penjabaran, biaya per unit dihitung dengan membagi biaya bahan dan konversi dengan unit ekuivalen masing-masing, yaitu pembentukan sebesar Rp200 per bahan dan Rp205 per bahan, sedangkan penyelesaian sebesar Rp55 per unit. Nomor 3, laporan laba rugi, yang terdiri dari 4 perlakuan produk sampingan. A. Produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain. Terlampir tabel yang berisi kolom keterangan dan jumlah. Penjualan 54.000 unit dikali 3.000, sejumlah Rp162 juta. Dikurangi harga pokok penjualan 54.000 dikali 2.000, sejumlah Rp108 juta. Maka
Laba kotor yang didapat adalah sejumlah 54 juta rupiah. Beban pemasaran dan admin 11.700.000 rupiah. Pendapatan lain-lain atau produk sampingan sejumlah 8.150.000 rupiah. Maka laba bersih yang didapat sejumlah 50.490.000 rupiah. C. Produk sampingan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Terlampir tabel yang berisi kolom keterangan dan jumlah. Penjualan sejumlah 160 juta rupiah dikurangi dengan harga pokok produk sampingan sejumlah 99.810.000 rupiah. Maka laba kotor yang didapat sejumlah 62.100.000 rupiah. Beban pemasaran dan admin sebesar 11.700.000 rupiah sebagai nilai pengurang, maka laba bersih yang didapat sejumlah 50.490.000 rupiah. D. Produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi. Terlampir tabel yang berisi kolom keterangan dan jumlah. Penjualan sejumlah 162 juta rupiah dikurangi dengan harga pokok sejumlah 108 juta rupiah. Dikurangi lagi dengan beban produksi dikurangi sampingan sejumlah 8.190.000 rupiah. Maka laba kotor yang didapat sejumlah 62.190.000 rupiah. Beban pemasaran dan admin sebagai pengurang sejumlah 11.700.000 rupiah. Maka laba bersih yang didapat sejumlah 50.490.000 rupiah. Kesimpulan naratifnya, semua metode menghasilkan laba bersih yang sama, yaitu sejumlah 50.490.000 rupiah. Perbedaannya hanya dalam penyajian produk sampingan, tidak memengaruhi hasil akhir laba rugi jika perhitungannya konsisten. Demikian yang dapat saya sampaikan, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.